Justin Hubner bawa oleh-oleh dari Eropa jelang TC di Bali. Sen Patinama gagal, Bayangkara FC bidik Profesor Timnas. Cina tuduh AFC untungkan Timnas Indonesia. Prediksi banjir cuan Timnas Indonesia dari poin FIFA. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sen Patinama gagal, Bayangkara FC bidik Profesor Timnas. Niat Bayangkara FC untuk mendatangkan pemain keturunan Indonesia tampaknya bukan main-main. Usai ditolak Sen Patinama, kini ada nama baru yang menjadi target serius tim kepolisian tersebut. Seperti yang diketahui, Sen Patinama batal gabung Bayangkara FC lantaran memilih untuk menerima pinangan klub Thailand Buriram United. Bukan tanpa alasan, Buriram United merupakan salah satu tim yang memiliki nama baik di ASEAN maupun Asia. Selain itu, kualitas Liga Thailand jauh di atas kompetisi terbaik tanah air, yakni Liga 1 yang penuh drama. Melihat penolakan tersebut, COO Bayangkara FC Sumarji mengaku sampai dengan saat ini belum membuka komunikasi apapun dengan pemain keturunan lainnya. Namun, manajer timnas tersebut bertekad mendatangkan pemain keturunan yang minim menit bermain di tim masing-masing. Sejatinya, ada beberapa pilihan yang bisa dicoba oleh Bayangkara FC terhadap sejumlah pemain keturunan. Sebut saja Jordi Amat yang kontraknya selesai bersama raksasa Malaysia Johor Darul Takzim pada 31 Mei 2025. Lalu Tom Hai, di mana masa baktinya bersama dengan Almer City kadaluarsa pada Juni mendatang. Untuk Jordi, Sumarji mengaku agak sulit karena Bayangkara FC sudah banyak dihuni bek-bek berkualitas. Sedangkan Tom Hai, ketua badan tim nasional itu tidak menutup kemungkinan jika pembicaraan sudah dimulai. Cina tuduh AFC untungkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia diuntungkan oleh AFC. Itulah tuduhan yang dilayangkan publik Cina dalam beberapa pekan jelang laga krusial di GBK. Tuduhan tersebut bermula usai AFC menunjuk wasit Rustam Lutfulin untuk memimpin laga Timnas Indonesia kontra Cina. Namun, penugasan tersebut tidak mendapat sambutan yang baik dari kubu Cina. Media tirai bambu Sohu mengklaim AFC menggunakan tipu daya untuk mendukung Timnas Indonesia. Cina lantas keberatan lantaran Lutfulin dianggap rajin mengeluarkan kartu dalam pertandingan. AFC menggunakan tipu daya. Mereka menunjuk wasit untuk pertandingan Cina melawan Indonesia adalah Rustam dari Uzbekistan. Perlu disebutkan, Rustam adalah master kartu. Pengaturan seperti itu mungkin merupakan tipuan AFC. Tulis media Cina Sohu. Media tersebut bahkan sampai menjabarkan data statistik. Dari 103 laga yang pernah Rustam Lutfulin lakukan, tercatat ada 493 kartu kuning dan 23 kartu merah. Sementara di laga internasional, ia telah mengeluarkan 8 kartu merah dan 178 kartu kuning dari 37 pertandingan. Menariknya lagi, Lutfulin pernah memimpin 2 laga Timnas Indonesia kontra Filipina dan Arab Saudi yang berujung kemenangan. Fakta tersebut jelas membuat Sohu sewot. Mereka menduga AFC memang sengaja menginginkan anak asuh Patrick Kluivert terus melaju. Padahal di laga kontra Arab Saudi, wasit Lutfulin juga tak segan mengusir Justin Hubner dengan kartu merah. Jika bisa dikatakan, tuduhan tersebut hanya bentuk kepanikan Cina jelang menghadapi skuad Garuda di GBK. Prediksi banjir cuan Timnas Indonesia dari poin FIFA. Laga Timnas Indonesia kontra Cina bukan hanya sekedar perebutan 3 poin di lapangan hijau, tapi juga bisa berdampak pada posisi kedua tim di ranking dunia. Timnas Indonesia saat ini mengumpulkan 1.142,92 poin setelah mendapat tambahan 9,51 poin dari FIFA Matchday sebelumnya. Dengan poin itu, skuad Garuda kini bertengger ke peringkat 123 dalam ranking FIFA. Indonesia menyalip beberapa negara Afrika seperti Gambia, India, Guinea-Bissau, dan Rwanda yang turun peringkat dalam periode kali ini. Berbeda dengan Timnas Indonesia, Cina justru mengalami penurunan yang drastis usai kalah melawan Australia 0-2 dan Arab Saudi 1-0
pada laga lanjutan fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka saat ini menempati posisi 94 dengan mengumpulkan 1.250,95. Jika pada 5 Juni mendatang, Jay Itzels dan kawan-kawan meraih kemenangan, poin yang didapatkan akan meroket karena Cina memiliki ranking yang lebih tinggi. Skuad Garuda bisa meraup tambahan 15,05 poin. Sedangkan untuk imbang, timnas Indonesia bakal mendapatkan 2,55 poin tambahan. Andai kalah, skuad Garuda mendapat pengurangan poin menjadi 9,95 angka. Diharapkan, dengan dukungan puluhan ribu penggemar tuan rumah, skuad asuhan Patrick Kluivert bisa mempermalukan Cina sekaligus membuka harapan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Justin Hubner bawa oleh-oleh dari Eropa jelang TC di Bali. Justin Hubner sedang dihinggapi rasa bahagia jelang bergabung dengan timnas Indonesia. Selain mendapatkan kepercayaan dari Patrick Kluivert, Hubner juga meraih penghargaan khusus dari Wolves. Bagaimana tidak, preman timnas tersebut baru saja terpilih menjadi pemain terbaik Wolves U21 musim ini. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Justin Hubner mengaku bangga dan berterima kasih kepada semua yang telah mendukung perkembangannya. Menurut situs Wolves, Justin Hubner bermain dalam 13 pertandingan pada musim ini dengan tampil selama 1.121 menit. Sebanyak 12 laga diantaranya jadi starter. Statistik menunjukkan, Justin Hubner membantu Wolves clean sheet dalam 2 pertandingan. Selama di Wolves U21, pemain 21 tahun ini melakukan 9 kali memotong bola, 18 tackle, memenangkan 50 duel, dan 47 kali merebut bola. Selain menjadi pemain Akademi Wolves, Hubner juga menambah jam terbang sebagai pemain pinjaman bersama klub Jepang Cerezo Osaka. Bersama Cerezo Osaka, Hubner tampil dalam 8 pertandingan di semua ajang, 6 di Liga Jepang dan 2 di Piala Jepang. Bahkan, usai kembali ke Inggris, bek kidal tersebut mendapat kepercayaan untuk menjalani latihan bersama Wolves senior. Untuk itu, tinggal masalah waktu Justin Hubner akan debut di Liga Premier Inggris. Satu hal yang pasti, terpilih sebagai pemain terbaik musim 2024-2025 di Wolves U21 bisa menambah motivasi Justin Hubner bersama timnas Indonesia jelang menjalani pemusatan latihan di Bali.